dalam lembar sejarah Islam tersimpan kisah seorang wanita yang tak hanya dicintai oleh Rasulullah, tetapi juga menjadi pelita ilmu bagi umat. Namanya adalah Aisyah binti Abu Bakar. Ia adalah cermin dari kecerdasan, keberanian, dan keteguhan hati seorang muslimah sejati. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup beliau dari masa kecil hingga akhir hayat. Sebuah kisah yang penuh makna, cinta, dan pelajaran berharga. Mari duduk sejenak, dengarkan dengan hati, dan jika kisah seperti ini memberi manfaat untukmu, dukung channel ini dengan menekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena masih banyak kisah agung dari tokoh-tokoh Islam yang akan kita gali bersama. Bismillah, kita mulai. Pada suatu hari, di tahun 614 Masehi, di kota suci Makkah Al-Mukarramah, lahirlah seorang bayi perempuan yang kelak menjadi cahaya ilmu dan penjaga risalah. Ia diberi nama Aisyah, putri dari Abu Bakar Asy-Syiddiq, sahabat terdekat dan pendamping setia Nabi Muhammad. Ibunya, Ummu Ruman, adalah wanita mulia yang dikenal karena kesalehan dan kelembutan hatinya. Aisyah lahir dalam rumah yang penuh cahaya iman di tengah masa awal kenabian. Sejak kecil, ia telah tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi nilai-nilai Islam, belajar tentang tauhid, ibadah, dan akhlak mulia. Sebelum menjadi istri Rasulullah, Aisyah sempat dijodohkan dengan Zubair bin Mut'im, namun takdir Allah memiliki rencana lain. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu dalam mimpi. Di sana, ia melihat Aisyah dalam balutan kain sutra. Sebuah isyarat dari langit bahwa dialah wanita yang ditakdirkan menjadi pendamping beliau. Maka Rasulullah pun meminangnya, dan di usia 9 tahun, Aisyah resmi memasuki rumah tangga Nabi. Ia bukan hanya istri, tetapi juga sahabat terdekat, tempat bertukar pikiran dan berbagi hati. Aisyah menunjukkan kedewasaan yang melampaui usianya dengan kecerdasan yang tajam dan jiwa yang bersih. Beliau menjadi istri ketiga Rasulullah setelah Khadijah dan Saudah. Namun Aisyah memiliki tempat yang sangat istimewa di hati Nabi. Rasulullah memanggilnya Al-Humaira, yang berarti yang kemerah-merahan. Julukan itu menggambarkan pipinya yang merona dan wajahnya yang bersinar seperti cahaya. Namun bukan hanya kecantikan fisiknya yang memesona, melainkan kecantikan ilmu dan hati yang ia miliki. Aisyah adalah wanita dengan ingatan yang luar biasa dan kecermatan yang menakjubkan. Ia meriwayatkan lebih dari 2.000 hadis, mencakup ilmu ibadah, muamalah, akhlak, hingga fikih. Ia bukan hanya meriwayatkan, tetapi juga menafsirkan, menjelaskan, dan mengkritisi dengan ketajaman pikiran. Para sahabat pun tak segan datang kepadanya, meminta penjelasan dan fatwa. Di medan perjuangan, Aisyah pun tak gentar. Dalam perang Uhud, ia turun ke medan tempur, membawakan air kepada para pejuang yang terluka. Meski bahaya mengintai, ia tetap tegar, sebuah keberanian yang lahir dari iman. Dalam kehidupan rumah tangga, Aisyah dan Rasulullah hidup dalam kehangatan. Mereka pernah berlomba lari, dan Aisyah menang. Mereka mandi bersama, saling menuangkan air dengan penuh tawa dan kasih. Rasulullah bersabda, "Biar aku yang memandikanmu," sebuah ungkapan cinta dari seorang nabi kepada istrinya. Setelah Rasulullah wafat, Aisyah hidup dengan sangat sederhana. Tunjangan yang ia terima, ia sedekahkan kepada fakir miskin. Hatinya begitu lembut, tetapi lisan dan ilmunya kuat membela kebenaran. Ia menjadi guru besar bagi para sahabat Nabi. Dan ketika ajal menjemput, malam 17 Ramadan, tahun 58 Hijriah,
Aisyah wafat dalam usia 63 tahun. Dunia kehilangan salah satu wanita teragungnya. Ia dimakamkan di Jannatul Baqi, Madinah, di sisi para sahabat dan keluarga Nabi. Jenazahnya disyalatkan oleh Abu Hurairah dan Marwan bin Hakam, dua tokoh besar yang menunjukkan tingginya penghormatan kepada beliau. Aisyah bukan sekadar istri Nabi. Ia adalah penjaga ilmu, sumber hadis, dan sosok panutan bagi umat. Ia hidup dalam pengabdian, wafat dalam keimanan, dan dikenang dalam kemuliaan. Kisahnya adalah pelita bagi perempuan muslim di seluruh dunia. Semoga kita dapat meneladaninya dan menjadikan hidup kita jalan menuju ridha Allah. Jika kisah ini menginspirasi dan menyentuh hatimu, bantu sebarkan dengan menekan like, subscribe, dan bagikan. Sampai jumpa dalam kisah agung lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.